Seperti yang pernah dikatakan nenek saya saat ia dinobatkan, sebuah penobatan adalah pernyataan harapan kita untuk masa depan. Dan saya yakin dari atas sana beliau terus mengawasi kami dengan penuh kasih. Ia pasti akan menjadi seorang ibu yang sangat bangga. Malam ini, sebuah getaran mendadak mengguncang dunia kerajaan. Pangeran William dan Putri Catherine mengungkap pembaruan nama yang mengejutkan terkait bayi keempat mereka yang selama ini hanya dibicarakan secara diam-diam. Kebingungan melanda para staf istana, kegembiraan meledak di antara para pendukung yang terkejut, sementara keheningan menyelimuti orang-orang terdekat pasangan itu. Apakah pilihan emosional ini berakar pada janji keluarga yang tersembunyi, perjuangan pribadi, atau sebuah penghormatan tak terduga? Kini satu pertanyaan menggema di seluruh Britania Raya. Kebenaran di balik nama ini bisa mengubah segalanya. Sebuah nama yang berpotensi membentuk ulang mahkota kerajaan. Cahaya pagi pertama menembus jendela-jendela tua. Kastil Windsor yang telah berdiri selama berabad-abad memantulkan kilau lembut di lantai yang dipoles dan dinding batu bersejarah. Tepat pukul 11, keheningan yang biasanya melindungi istana mulai bergetar. Bisikan menyebar di sepanjang lorong, pelan namun mendesak, membawa perasaan perubahan yang begitu nyata hingga para staf yang telah dilatih seumur hidup untuk tidak menunjukkan apapun, saling bertukar pandang dengan gelisah. Ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, sesuatu yang membuat dinding-dinding seolah ikut mendengarkan. Selama berbulan-bulan, Catherine, Putri Wales, berada di pusat spekulasi global yang tak henti-hentinya. Surat kabar dipenuhi berbagai teori, media sosial mengubah setiap kemunculan singkatnya di depan publik menjadi badai dugaan. Para jurnalis kerajaan menyajikan kabar terbaru hampir setiap hari dengan nada penuh sensasi. Namun di tengah semua itu, istana tetap berpegang pada keheningan khasnya. Keheningan yang telah melindungi generasi demi generasi monarki. Tetapi pagi ini, bahkan benteng kerahasiaan itu mulai retak. Pangeran William berdiri di ruang kerjanya, jemarinya mengetuk gugup meja kayu mahoni yang dulu milik Ratu Elizabeth II. Beban momen itu terasa berat di pundaknya. Pengumuman ini bukan sekadar soal menyebutkan sebuah nama. Ini tentang warisan, tentang menjaga tradisi institusi berusia 1000 tahun sambil mempersiapkannya menghadapi dunia yang terus berubah. Bayangan ibunya, Diana, terlintas di benaknya, mengingatkannya pada keanggunan yang ia tunjukkan saat menghadapi sorotan publik. Ia juga memikirkan ayahnya, Raja Charles III, dan harapan besar yang selalu melekat pada setiap keputusan kerajaan. Yang terpenting, pikirannya tertuju pada Catherine dan anak-anak mereka, keluarga kecil namun kuat yang mereka bangun melalui tantangan yang tak banyak orang pahami. Setelah kelahiran Pangeran Louis pada 2018, banyak yang mengira keluarga mereka telah lengkap. George, calon raja masa depan. Charlotte, yang dicintai karena kepercayaan diri dan pesonanya. Louis, dengan ekspresi spontan yang membuatnya menjadi favorit tak terduga di seluruh dunia. Rumah tangga Wales tampak seimbang dan sempurna. Namun hidup seringkali berjalan di luar rencana terbaik sekalipun. Catherine telah lebih dari sekali mengingatkan William tentang hal itu. Kehamilan ini bahkan mengejutkan orang-orang terdekat mereka. Catherine memilih menunda pengumuman ke publik, menyadari betapa intens dan menyesakkannya perhatian yang akan datang. Hyperemesis gravidarum kembali menyerangnya dengan kekuatan penuh, memaksanya mundur dari tugas-tugas publik. Media mengisi kekosongan itu dengan berbagai spekulasi, masalah rumah tangga, krisis kesehatan, segala teori kecuali kebenaran. Namun Catherine bertahan. Ia belajar dari perjuangan Diana dan keteguhan Ratu Elizabeth II, membentuk versinya sendiri tentang ketahanan, berakar pada ketenangan, kekuatan batin, kesetiaan, dan pengabdian kepada anak-anaknya. Ketika ia melahirkan putri mereka di Lindowing, semuanya dilakukan dengan privasi luar biasa. Tidak ada kerumunan fotografer, tidak ada hitung mundur dramatis, tidak ada siaran langsung.
Hanya satu pernyataan sederhana setelahnya yang menegaskan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Kelahiran sang putri diketahui publik, tetapi namanya tetap dirahasiakan, tersimpan rapat di balik pintu tertutup. Kini, di dalam ruangan bersejarah ini, William dan Catherine bersiap untuk akhirnya mengungkapkannya. Tim komunikasi mereka berada di dekat. Setiap draft pernyataan ditinjau dan disempurnakan berulang kali. Nama ini bukan hanya akan mewakili putri mereka, tetapi juga masa depan monarki. Arahnya, nilainya, dan keseimbangan rapuh antara menghormati tradisi serta beradaptasi dengan kehidupan modern. Keputusan ini memakan waktu berminggu-minggu. William, Catherine, Raja Charles, dan anggota keluarga senior menelaah sejarah, makna, dan sentimen publik. Beberapa nama terasa terlalu berat, yang lain terlalu ringan. Namun satu nama menonjol. Sebuah nama yang menghormati masa lalu sambil diam-diam merangkul masa depan. Nama yang dipilih dengan cinta, tujuan, dan rasa tanggung jawab yang melampaui keluarga mereka sendiri. Lalu bagaimana William dan Kate akhirnya memilih satu nama yang berpotensi membentuk ulang masa depan monarki? Makna rahasia apa yang tersembunyi di baliknya? Nantikan kelanjutannya. Inilah nama yang dapat mendefinisikan era baru kerajaan. Untuk memahami mengapa nama putri yang baru lahir ini begitu penting. Mengapa ia mengirim gelombang kejut ke seluruh kastil Windsor dan membangkitkan emosi di seluruh dunia? Kita harus memahami kekuatan nama dalam Wangsa Windsor. Dalam keluarga kerajaan, sebuah nama tidak pernah dipilih secara sembarangan. Ia adalah pesan, sebuah penanda arah. Sebuah sinyal yang tenang namun jelas tentang posisi monarki saat ini dan arah yang ingin dituju di masa depan. Setiap nama membawa sejarah, setiap nama mengandung harapan, dan setiap nama membentuk masa depan dengan cara-cara yang tak pernah bisa sepenuhnya diprediksi siapapun. Ketika Elizabeth Alexandra Mary lahir pada tahun 1926, hampir tidak ada yang membayangkan bahwa ia kelak akan menjadi raja dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah Britania Raya. Namun, nama-namanya menghubungkannya dengan para ratu terdahulu, menambatkan identitasnya pada garis keturunan yang membentang berabad-abad ke belakang. Saat Charles Philip Arthur George dibaptis, setiap namanya menggema nama-nama leluhur kerajaan dan mencerminkan harapan sebuah bangsa yang sedang bangkit kembali setelah perang. Tradisi pemberian nama dalam monarki selalu dipengaruhi oleh politik, agama, aliansi, dan sentimen publik. Selama beberapa generasi, nama-nama seperti Mary, Elizabeth, James, dan Charles terus berulang dalam silsilah keluarga, menjahit setiap pewaris baru ke dalam kisah panjang dinasti tersebut. Namun era modern mengubah segalanya. Diana secara mengejutkan menggeser tradisi kerajaan melalui nama-nama anak lelakinya. William Arthur Philip Louis menandai perpisahan halus dari pola penamaan Jermanik yang berat, lebih menekankan warisan Inggris. Sementara Harry, nama yang informal, hangat, dan mudah diterima, menyiratkan keinginan agar kedua putranya tetap merasakan secuil kehidupan normal meski memikul peran kerajaan. William dan Catherine melanjutkan evolusi tersebut. George Alexander Louis memadukan formalitas dengan sentuhan modern yang tenang. Charlotte Elizabeth Diana menghormati tiga warisan kuat dalam satu nama. Louis Arthur Charles menjadi penghormatan bagi Lord Louis Mountbatten, sekaligus mencerminkan sejarah Inggris yang dicintai. Setiap pilihan menjadi berita utama dunia. Setiap nama dianalisis tanpa henti oleh para pakar, penggemar, bandar taruhan, dan para kritikus. Dan setiap keputusan, disengaja atau tidak, secara halus membentuk citra monarki di mata publik. Kali ini, tekanannya jauh lebih besar. Nama bayi Wales yang baru tidak hanya menandai kelahirannya, tetapi juga akan menentukan bagaimana ia tumbuh dalam perannya di tengah monarki yang sedang memasuki salah satu periode paling tidak pasti dalam sejarahnya. Terlalu modern, kaum tradisionalis bisa memberontak. Terlalu kuno, generasi muda mungkin berpaling.
Terlalu memihak satu cabang keluarga bisa memicu bisik-bisik keberpihakan. Mengabaikan yang lain bisa menimbulkan tuduhan tidak hormat. Setiap kemungkinan harus dipertimbangkan dengan sangat cermat. William menghabiskan berjam-jam di arsip kerajaan, membaca silsilah keluarga dan dokumen berusia ratusan tahun. Ia berdiskusi dengan sejarawan dan pakar konstitusi. Catherine mendekati keputusan ini dari sudut pandang seorang ibu, membayangkan taman bermain, pertemanan, dan halaman sekolah. Bagaimana rasanya nama ini bagi seorang gadis kecil yang baru belajar menuliskannya untuk pertama kali? Apakah bisa disingkat menjadi panggilan yang manis, akrab, dan menenangkan? Apakah nama itu membawa kegembiraan, bukan beban? Di luar Britania, nama tersebut juga harus bergema di seluruh persemakmuran, sebuah keluarga global yang terdiri dari 56 negara. Nama itu harus terdengar anggun dalam berbagai bahasa, menghormati banyak budaya, dan pantas bagi seorang putri yang suatu hari nanti mungkin memainkan peran penting dalam masa depan monarki. Usulan datang dari berbagai arah, ada yang lembut, ada pula yang bersikeras. Raja Charles condong pada tradisi. Ratu Camilla menyukai sentuhan modern. Harry, meski hubungan dengan sang kakak renggang, dilaporkan mengirimkan saran secara pribadi. Putri Anne tetap netral seperti biasanya, hanya berkomentar dengan humor kering khasnya bahwa apapun nama yang dipilih, pasti akan ada yang mengeluh. Catherine dan William menelaah setiap sudut pandang, dipandu oleh teladan mendiang Ratu Elizabeth II, yang piawai menyeimbangkan warisan dan sisi kemanusiaan. Dan saat mereka bersiap membagikan nama itu kepada dunia, satu kebenaran menjadi jelas. Bayi kecil ini lahir di titik balik sejarah kerajaan. Namanya bukan sekadar penghormatan bagi mereka yang telah mendahuluinya, tetapi juga akan membantu membentuk masa depan yang ia masuki. Memberikan monarki sesuatu yang sangat dibutuhkannya saat ini. Kesinambungan, harapan, dan awal baru yang dibungkus janji generasi selanjutnya. Namun bagaimana satu nama ini secara diam-diam akan membentuk ulang sejarah kerajaan, memengaruhi masa depan monarki, dan mengungkap kebenaran tertentu, dunia belum mengetahuinya. Nantikan terus momen kecil yang secara sunyi mengungkap segalanya. Tebak-tebakan telah menjadi hiburan nasional. Bandar taruhan, memasang peluang, keluarga berdiskusi di meja makan, media sosial meledak dengan teori setiap jam. Namun, di balik semua kebisingan itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih tulus. Kasih sayang mendalam terhadap keluarga Wells dan keinginan bersama untuk memahami benang yang menghubungkan kisah pribadi mereka dengan kisah bangsa itu sendiri. Orang-orang bukan sekadar penasaran, mereka terlibat secara emosional dan historis pada nama yang akan segera disandang oleh putri bungsu monarki. Lalu tibalah momen kecil dan sunyi yang mengubah segalanya. Bukan sebuah gala megah atau acara kerajaan yang disorot besar-besaran. Itu terjadi saat kunjungan amal sederhana ke sebuah pusat anak-anak, salah satu dari sekian banyak tempat yang William dan Catherine kunjungi setiap tahun. Ruangan itu dipenuhi anak-anak yang memegang gambar berwarna-warni, masing-masing bersemangat membagikan potongan kecil dunia mereka kepada pasangan kerajaan. Tawa bergema di dinding, kamera berbunyi lembut, suasananya hangat, biasa, hampir menenangkan. Kemudian seorang gadis kecil, tak lebih dari 6 tahun, melangkah maju ke arah Catherine. Sepatunya mengetuk lantai dengan pelan, gambarnya digenggam erat di antara tangan kecilnya. Dengan bangga ia mengangkat karyanya, menjelaskan dengan suara jernih dan manis apa yang telah ia buat. Itu polos, sederhana, dan penuh ketulusan. Dan kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan seketika membeku. Ia menyebut satu nama, Diana. Hanya satu kata, diucapkan dengan kemurnian yang hanya bisa dimiliki seorang anak kecil. Ia sama sekali tidak tahu arti nama itu bagi orang-orang di sekitarnya. Ia tak memahami beban emosionalnya, sejarah, cinta, kehilangan, tetapi semua orang dewasa di ruangan itu memahaminya dengan sangat jelas. Reaksi Catherine muncul spontan dan tanpa penjagaan.
Tangannya perlahan terangkat ke dada, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang tiba-tiba bergeser. Jari-jarinya menekan lembut dadanya, menahan perasaan yang terlalu kuat untuk diperlihatkan. Matanya berkaca-kaca, air mata muncul lebih cepat daripada kemampuannya untuk menahannya. Dan pada detik singkat itu, sebelum sikap kerajaan kembali ia kenakan, setiap kamera menangkap kebenaran yang tak bisa disembunyikan. William langsung menyadarinya, nalurinya mendorongnya mendekat, tangannya bergerak ke punggung bawah Catherine. Mantap, hangat, sebuah pesan tanpa kata tentang kebersamaan dan dukungan. Sebuah momen di antara dua orang yang memikul kenangan yang sama, duka yang sama, dan cinta yang sama terhadap seorang perempuan yang membentuk hidup mereka dengan cara yang berbeda. Ikatan itu memenuhi ruangan, halus namun tak terbantahkan. Momen itu hanya berlangsung sekejap, namun terasa seolah dunia ikut berhenti bersamanya. Catherine tersenyum pada gadis kecil itu. Senyum lembut, penuh terima kasih, dan tersentuh dengan cara yang tak bisa ia sembunyikan. Ia berterima kasih atas gambarnya, suaranya halus namun syarat emosi. Dan tiba-tiba, misteri tentang nama sang bayi tak lagi terasa seperti teka-teki. Ia terasa seperti sebuah kebenaran yang perlahan terungkap. Karena nama Diana masih membawa makna yang luar biasa. Ia masih bergema dengan warisan dan kelembutan, dengan pelajaran hidup, patah hati dan harapan, sebuah nama yang pernah membentuk monarki, mengubahnya dan melembutkannya. Nama yang selalu menyatukan orang-orang setiap kali diucapkan. Dunia pun memperhatikan Catherine dengan saksama, bertanya-tanya, akankah nama ini, simbol ini, kembali menemukan tempatnya dalam generasi berikutnya. Namun di dalam keluarga Wells, percakapan itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka menginginkan nama yang menghormati warisan, tetapi juga membawa cahaya. Nama yang terasa abadi namun segar, kuat namun lembut. Nama yang bisa dimiliki oleh seorang calon pemimpin masa depan. Suara penuh empati seorang perempuan muda yang kelak tumbuh dengan merangkul tugas kerajaannya sekaligus jati dirinya sendiri. Dan seiring diskusi berlanjut di balik dinding istana, satu nama mulai menonjol di atas yang lain. Nama yang penuh makna, nama yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Nama yang bisa diterima oleh monarki, keluarga, dan publik. Isabella Diana Rose. Nama yang cukup lembut untuk seorang anak, cukup kuat untuk seorang pemimpin, dan cukup bermakna untuk menghormati perempuan yang pengaruhnya masih hidup lintas generasi. Nama yang menjanjikan kehangatan, ketangguhan, dan kesinambungan. Nama yang sangat mungkin menuntun monarki memasuki era baru. Era yang dibentuk bukan hanya oleh kewajiban, tetapi oleh hati. Lalu bagaimana satu pilihan yang dibisikkan di balik pintu istana ini bisa memiliki kekuatan untuk membentuk ulang monarki selamanya? Teruslah menyimak janji yang tertulis di dalam hati. Kini, dengan kelahiran bayi baru ini yang semakin dekat, William dan Catherine membawa pemahaman tak terucap di antara mereka. Sebuah misi pribadi yang sunyi dan tak membutuhkan penjelasan. Ini lebih dari sekadar keputusan, lebih dari tradisi. Ini adalah sebuah sumpah yang lahir di jam-jam malam yang lembut, dibisikkan oleh dua orang yang berbagi cinta luar biasa sekaligus kehilangan yang sama besarnya. Dalam percakapan larut malam itu, ketika lorong-lorong istana sunyi dan dunia di luar telah terlelap, mereka menyusun sebuah rencana yang dibangun atas kenangan, warisan, dan harapan. Ada malam-malam ketika mereka berbicara berjam-jam. Suara pelan, tangan saling menggenggam. Di malam lain, hanya sedikit kata yang terucap. Namun setiap percakapan selalu kembali pada kebenaran yang sama. Anak ini akan membawa keterhubungan dengan perempuan yang membentuk hidup mereka dengan cara yang hampir tak terlukiskan, kehadiran Diana. Kini, sebagai cerita, sebagai warisan, sebagai cahaya, Diana masih hidup di dalam diri mereka berdua. Ia hidup dalam cara William melindungi keluarganya. Ia hidup dalam kelembutan suara Catherine saat menenangkan anak-anak mereka. Ia hidup dalam tawa, momen-momen hangat, dan naluri untuk memilih kebaikan di atas kekuasaan. Namun duka adalah teman yang aneh. Bahkan setelah puluhan tahun, ia bisa muncul tanpa peringatan. Catherine terkadang melihat rasa sakit di mata William. Rasa kehilangan bukan hanya seorang ibu,
tetapi juga seorang pembimbing, sahabat, dan tempat berlindung. Pada malam-malam seperti itu, Catherine mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Saat William membuka bagian hatinya yang jarang ia tunjukkan, ia menceritakan kisah-kisah yang belum pernah Catherine dengar. Detail kecil yang ia simpan bertahun-tahun, lagu-lagu spontan yang dulu diciptakan Diana, parfum lembut dan hangatnya, dengan aroma yang entah bagaimana terasa seperti kebebasan. Cara Diana selalu merasakan kesedihannya bahkan sebelum ia berkata apapun, lalu menariknya ke dalam pelukan yang membuat seluruh dunia terasa lembut kembali. Catherine menyerap setiap kenangan itu, seolah mengumpulkan kepingan puzzle. Kepingan yang ia harap bisa diwariskan kepada anak-anak mereka, agar mereka mengenal Diana bukan sebagai ikon yang pergi terlalu cepat, melainkan sebagai seorang ibu yang mencintai tanpa takut dan hidup dengan berani. Suatu malam, setelah berbagi kenangan yang membuat mereka tersenyum sekaligus menyeka air mata, Catherine pergi tidur. Namun William tetap tinggal di ruang kerjanya, membutuhkan beberapa menit lagi bersama pikirannya. Keheningan terasa berat, namun keheningan itu terasa menenangkan. Ia melangkah menuju mejanya, meraih sebuah foto berbingkai, lalu mengangkatnya dengan kedua tangan. Di sana ada Diana, tersenyum seolah dunia masih menyimpan begitu banyak hal untuk ia jelajahi. Bersinar, penuh kehidupan dan harapan. Ibu jarinya menyusuri tepi bingkai dengan gerakan perlahan dan penuh kehati-hatian, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh namun syarat kekuatan. Ruangan itu dipenuhi bunyi detik jam di kejauhan, menandai waktu yang terasa sekaligus tak berujung dan terlalu singkat. William mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya nyaris tak terdengar. "Kami akan menjaga semangatmu tetap hidup," katanya, seolah berbicara melintasi tahun-tahun dan keheningan. "Ia akan mengenalmu melalui kami, melalui semua yang kami lakukan. Kau tidak akan pernah memudar, tidak pernah." Foto itu tetap diam. Namun entah bagaimana, dalam momen kecil itu, William merasa didengar. Dan di bagian lain istana, di balik pintu-pintu yang tertutup rapat dari dunia luar, rencana-rencana mulai terbentuk. Rencana yang syarat makna, berakar pada cinta, dan kelak akan muncul dengan keanggunan serta simbolisme yang membuat jutaan orang terdiam. Di dalam dinding istana, rencana itu berkembang, perlahan, namun pasti, terfokus pada penyambutan sebuah kehidupan baru, yang kehadirannya membawa makna jauh melampaui tangisan pertamanya. Nama bayi ini telah ditakdirkan untuk memikul sebuah janji, jembatan yang dipilih dengan saksama antara masa lalu dan masa depan, sebuah penghormatan yang menggema akan kasih sayang, kehangatan, dan kemanusiaan Diana, Putri Wales. Ini bukan sekadar nama, ini adalah pesan bagi dunia, pernyataan tentang nilai-nilai monarki yang bertahan, dan simbol harapan bagi generasi yang akan datang. Mereka yang terlibat bergerak dengan kehati-hatian luar biasa, menyadari bahwa setiap keputusan, setiap detail, akan diawasi jutaan mata. Bayi ini bukan hanya membawa warisan, ia berpotensi menguatkan masa depan monarki dan membawa pulang jiwa Diana dengan cara paling indah dan bermakna yang bisa dibayangkan. Apa yang tengah terjadi di balik pintu-pintu istana hingga memiliki kekuatan untuk membentuk ulang sejarah, menghormati warisan, dan memikat dunia? Tetaplah bersama kami, sebuah janji yang tersembunyi di balik dinding istana. Hari-hari berikutnya berlalu seperti badai sunyi, menyapu istana dengan campuran aneh antara kegembiraan dan ketegangan yang tak terucap. Di balik pintu tertutup, suasana berubah. Dinding-dinding seolah mendengar. Langkah kaki terdengar berbeda. Percakapan merendah menjadi bisikan. Setiap lorong seakan memiliki denyut jantungnya sendiri. Stabil, rahasia, berdenyut membawa sesuatu yang sangat ingin diketahui dunia, namun belum siap diterima. Di pusat badai sunyi itu berdiri William dan Kate, memegang erat sebuah kebenaran yang lebih rapuh daripada permata mahkota. Kebenaran yang dimaksudkan untuk menghormati masa lalu, melindungi masa kini, dan membentuk masa depan sekaligus. Kehamilan Kate berlangsung seperti musim lembut tersendiri.
Dari minggu ke minggu, sinarnya kian hangat, langkahnya melambat namun penuh tujuan. Ia sering meletakkan tangan di perutnya, merasakan gerakan halus kehidupan, membayangkan jiwa kecil yang menunggu untuk bertemu dunia. Di saat-saat sunyi, hal itu membuatnya tersenyum, bahkan meneteskan air mata dalam keheningan malam. Cinta memiliki cara untuk membuat segalanya terasa lebih besar, lebih terang, hampir terlalu penuh untuk ditampung satu hati. William merasakannya juga. Senyumnya datang lebih cepat akhir-akhir ini, merekah setiap kali seseorang bertanya tentang sang bayi. Stafnya menyadari perubahannya, bahu yang lebih rileks, langkah yang lebih ringan, kilau di matanya yang lama tak terlihat. Ia membawa kebahagiaan seperti lentera tersembunyi, menerangi setiap ruangan yang ia masuki. Namun di balik kebahagiaan itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih rapuh. Nama itu. Nama yang belum boleh diketahui siapapun, nama yang memuat warisan, kenangan, dan janji yang dibisikkan di jam-jam sunyi malam. Hanya 3 ajudan terpercaya yang memikul rahasia ini, Margaret, James, dan Elizabeth. Masing-masing telah melayani keluarga kerajaan dengan kesetiaan tak tergoyahkan. Masing-masing memahami beratnya tanggung jawab yang mereka lindungi. Mereka menjaga nama itu seolah makhluk hidup, hanya dibicarakan di balik pintu terkunci dengan suara setipis bisikan. Mereka tahu dunia di luar tidak akan berhenti mencari. Mereka tahu spekulasi takkan berakhir. Dan mereka tahu mengungkapkan nama itu terlalu cepat bisa merusak keajaiban rapuh yang telah dibangun William dan Kate dengan penuh kehati-hatian. Sementara itu, di luar gerbang istana, kegilaan kian memuncak. Para wartawan berkemah di tengah dingin, mengamati setiap jendela demi bayangan, setiap suara demi makna. Di dunia maya, teori berkembang setiap jam. Dugaan liar, doa-doa emosional, perdebatan sengit. Ada yang mengirim surat penuh berkat bagi bayi yang akan lahir. Ada pula yang menuntut jawaban dengan urgensi mengejutkan. Bagi banyak orang, nama itu telah menjadi obsesi nasional. Teka-teki yang semua orang ingin pecahkan terlebih dahulu. Namun di dalam istana, kebenaran tetap utuh. Anak itu akan diberi nama Isabella Diana Rose. Bukan demi perhatian, bukan demi tajuk utama, melainkan untuk membawa cahaya Diana ke depan dengan lembut. Diteruskan melalui denyut kehidupan berikutnya dari keluarga yang ia bentuk dengan cinta. Dan apa yang kelak dunia ketahui tentang Isabella kecil? Bahwa bahkan sebelum ia menarik napas pertamanya, ia telah membawa sebuah kisah yang lebih tua dari dirinya sendiri. Kisah yang ditenun dari kenangan, keberanian, dan harapan bahwa seorang bayi dapat menyembuhkan luka-luka lama. Waktu ternyata belum sepenuhnya menutupnya. Seorang anak yang kelahirannya akan memaksa istana dan dunia menghadapi kembali emosi yang lama terpendam dan pertanyaan yang lama dihindari. Karena Isabella Diana Rose bukan sekadar bayi kerajaan, ia adalah jembatan, sebuah janji, dan sebuah permulaan. Ketika para penasihat mengambil tempat duduk di hadapan William dan Kate, berdeham pelan, lalu membuka map kulit mereka dengan ketelitian tinggi. Suasana di dalam ruangan seolah mengerut mengikuti setiap gerakan kecil, gesekan kertas, ketukan lembut pena di atas meja kayu yang dipoles, terdengar seperti irama drum yang perlahan membangun ketegangan. Lampu gantung di atas berkilau samar, memantulkan cahaya terpecah ke wajah-wajah tegang yang berkumpul di ruangan megah itu. Tangan Kate terletak ringan di pangkuannya, jari-jarinya saling bertaut. Ketenangan luarnya sedikit terganggu oleh getaran gugup yang halus. Rahang William mengeras, nyaris tak terlihat, pandangannya tetap tajam dan mantap. Di luar, kehidupan istana berjalan seperti biasa, tak menyadari bahwa di balik dinding-dinding ini, beban sejarah, harapan, dan sebuah janji tak terucap menekan udara. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mampu mengubah arah warisan akan segera terungkap. Apa yang tengah terjadi di balik pintu istana hingga memiliki kekuatan untuk membentuk ulang sejarah, menghormati masa lalu, dan memikat dunia, sebuah nama yang membawa warisan ke depan. Istana belum pernah terasa sedemikian hidup. Di balik pintu tertutup, udara bergetar oleh energi yang tak terlihat. Setiap lorong menyimpan rahasia yang terlalu berharga untuk dibagikan. William dan Kate bergerak di dalamnya.
Masing-masing memikul sebuah kebenaran yang berat sekaligus bercahaya, sebuah janji untuk menghormati masa lalu, menjaga masa kini, dan membentuk masa depan. Para penasihat datang dengan map kulit di tangan, siap membimbing pasangan itu melalui berabad-abad tradisi, aturan, dan ekspektasi. Dalam monarki, nama selalu memiliki makna. Ia bukan sekadar sebutan, melainkan pesan tentang sejarah, identitas, dan tanggung jawab. Para penasihat membawa survei popularitas, pertimbangan historis, dan sentimen publik, daftar, bagan, dan nasihat disampaikan, mengingatkan bahwa anak-anak William dan Kate bukan hanya milik mereka, tetapi juga milik bangsa, persemakmuran, dan sejarah itu sendiri. Kate mendengarkan dengan tenang, tangan terlipat, merasakan kekangan lama yang sering dibawa tradisi. Namun ia memilih diam. Rahang William kembali mengeras saat para penasihat berbicara. Sikapnya sopan, tetapi tegas. Ketika mereka selesai, keheningan yang menyusul terasa seperti ketenangan sebelum badai. Lalu suara William memecahnya, tenang namun penuh wibawa. Nama ini, katanya, harus lahir dari hati. Bukan dari daftar, bukan dari tradisi, bukan dari tuntutan publik, melainkan dari cinta, kenangan, dan tempat yang terlalu sakral untuk diatur oleh protokol atau opini. Itu adalah pelajaran yang diajarkan ibunya sejak lama. Ada hal-hal yang lebih penting daripada aturan, persetujuan, atau kebiasaan, dan inilah salah satunya. Kate meraih tangannya, menjalin jari jemari mereka. Dalam gestur sederhana itu, para penasihat langsung memahami. Keputusan ini sudah dibuat. Malam harinya, ketika istana kembali sunyi, William duduk sendirian di mejanya. Di hadapannya terletak sebuah amplop berwarna krem, elegan, dengan selembar kertas di dalamnya. Nama yang telah dipilih dengan penuh kesadaran ditulis dengan tangannya sendiri. Ia menutup amplop itu dengan hati-hati, menekan tepinya seolah menyatukan berabad-abad harapan, kenangan, dan cinta dalam satu lipatan kecil. Ia menyimpannya di sebuah laci antik milik keluarganya sejak generasi lampau, lalu menutupnya dengan bunyi klik lembut yang final. Rahasia itu aman saat kebenaran akan tiba pada waktunya sendiri. Namun dunia di luar dinding istana tak mau menunggu. Menjelang pagi, gerbang dipenuhi mobil pers, wartawan, penggemar, dan pengamat kerajaan dari seluruh negeri. Semuanya bergetar oleh antisipasi. Tepat pukul 10.00 pagi, kantor komunikasi kerajaan merilis pernyataan singkat. Duke dan Duchess of Cambridge akan menyapa bangsa dalam hitungan menit. Televisi di seluruh Britania menyala. Para pekerja berhenti sejenak, pelajar menoleh ke layar. Orang tua mengumpulkan anak-anak mereka, dunia menahan napas. William dan Kate melangkah ke anak tangga istana. Tenang, anggun, berdiri di bawah sinar pagi yang berkilau. Namun bagi siapapun yang memperhatikan dengan saksama, emosi tampak jelas tepat di bawah permukaan. Mata Kate bersinar oleh kebahagiaan yang tak terucap, sementara suara William sedikit bergetar oleh kenangan yang mendalam. Mereka berbicara tentang keluarga, tentang cinta, tentang warisan yang membentuk mereka, dan tentang janji-janji yang dibuat dalam keheningan. Kini dipenuhi secara terbuka. Suara William menebal saat ia menyebut ibunya, warisan abadi yang ia tinggalkan, dan nilai-nilai yang ingin mereka wariskan kepada anak-anak mereka. Lalu tibalah momen yang ditunggu dunia. Kate melangkah maju, penuh perasaan, suaranya lembut namun mantap, dan mengucapkan nama yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Isabella Diana Rose. Itu bukan sekadar nama, ia adalah jalinan sejarah, cinta, dan harapan. Tradisi kerajaan hidup di dalam tiap suku, katanya. Namun ia juga membawa cahaya generasi baru. Janji bahwa kisah monarki akan berlanjut dengan lebih terang, lebih kuat, dan lebih manusiawi. Dalam satu momen itu, dunia seakan berhenti dan sebuah bab baru pun dimulai.